Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari siswa SMA Kristen Rantepao kelompok 1 kelas 10 Joyful akan melakukan pemantauan tugas proyek P5. Untuk itu, saksikan keseruan kami. Hai. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya memperkenalkan diri. Nama saya Aswar, jelas di bagian dinas saya. Pangkat saya jelas juga, kalau di Polri itu, kalau di TNI Letu. Jadi mohon izin, saya menyampaikan bahwa keberadaan kami di sini merupakan panggilan tugas negara untuk melaksanakan tugas pengamanan TPS, mengawal demokrasi pesta rakyat untuk menjaga keamanan ketertiban selama pelaksanaan proses pemungutan suara berlangsung. Pada tahapan pendistribusian dari PPK ke PPS sampai ke TPS. Jadi yang perlu kita pahami bersama bahwa dalam proses pemungutan suara calon kepala pemungutan serentak itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2, bukan undang-undang ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu Nomor 2 tahun 2024. Nah, dalamnya ini terdapat beberapa pasal. Yang perlu juga yang teman-teman ketahui bahwa di dalam peraturan tadi sudah dijelaskan mulai dari proses tahapan tadi seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Nah, sehingga melalui kesempatan ini saya menghimbau bahwa mari kita sama-sama mengawal pesta demokrasi ini dengan damai, ciptakan situasi kondisi yang kondusif. Dan satu hal lagi, saya mau tambahkan bahwa saya berterima kasih kepada seluruh warga Sanggalangi ini, khususnya di Labo, bahwa kedatangan kami di sini sebagai pelayan masyarakat itu cukup ada situasi atau ada kehangatan di antara masyarakat dan petugas. Itu yang saya mengapresiasi luar biasa. Jalan-jalan mengawal kotak suara sampai ke gunung-gunung sana, pasti disapa sama warga. Mau kemana Pak? Ini yang luar biasa. Nah, hal-hal ini yang kami tidak dapatkan mungkin di tempat tugas-tugas kami sebelumnya. Nah, terima kasih sama warga Labo Toraja Utara. Terus apa lagi? Apa saja tugas utama Anda sebagai petugas keamanan di TPS ini? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tugas utama adalah bagaimana kami memberikan keamanan, menjamin keamanan proses itu berlangsung, proses pemungutan suara tadi berlangsung, sampai dengan perhitungan, sampai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Itulah tujuan kami berada di sini, baik dari Polri maupun dari TNI. Lalu, apa yang menurut Anda penting dalam menjaga keamanan di TPS? Nah, menurut kami penting adalah yang pertama adalah ketertibannya, terus yang keduanya untuk mencegah hal-hal
yang mungkin kita tidak inginkan bersama, mungkin ada kecurangan, apa segala macam, itu yang kami cegah. Jadi kehadiran kami di sini adalah untuk memberikan rasa keamanan ya, memberikan ketertiban kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya untuk menentukan siapa eh, eh, calon-calon kepala daerah yang diinginkan. Apakah ada aturan khusus yang harus dipatuhi saat berada di dalam TPS? Ya pasti, itu sudah pasti. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa merujuk dari aturan atau peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum itu ada disebutkan di nomor 2 tahun 2024 kalau saya tidak salah ya, ada di situ. Itu sudah semua diatur dari setiap pasal, dari setiap unsur-unsurnya sudah diatur secara keseluruhan. Mulai dari bagaimana bagaimana TPS dibentuk, formasi TPS itu sudah ada aturannya. Warga masuk ke sini, keluarnya di mana, terus mencoblosnya seperti apa, sudah ada ketentuannya semua. Nah itulah, jadi kehadiran kami ke sini adalah bagaimana menjamin semua itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu, bagaimana cara Anda menjaga ketertiban pada saat proses pemungutan suara berlangsung agar kondisi tetap aman dan kondusif? Ya, yang pertama adalah saya memastikan sebagai seorang polisi itu ada namanya polis hasar ya, polis hasar. Jadi setiap ada indikasi-indikasi misalnya adanya akan muncul ya, misalnya tanda-tanda, kalau bahasa sehari-hari atau tanda-tanda, kalau bahasa kerennya indikasi-indikasi, akan muncul situasi yang kemungkinan akan bergejolak. Ini yang kami deteksi. Kami harus punya intel dasar dulu, intel dasar atau informasi awal. Seperti apa sih di Labo, di TPS 1 di Lembang sini, bagaimana situasi. Saya harus melihat sekitar. Nah situasi itu pada jam tertentu, jam berapa, sudah mulai mendung apa segala macam, itu sebuah bagaimana saya bisa menjamin keamanan itu bisa berjalan. Nah itulah hal-hal yang perlu saya lakukan. Nah, terus bagaimana saya menyentuh warga di situ, utamanya orang-orang tua. Saya harus masuk ke dalam, saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Selaku petugas keamanan, bagaimana cara Anda mengatasi sebuah masalah apabila terjadi kericuhan yang tidak diinginkan di tempat ini? Jadi yang pertama saya melakukan tindakan persuasif menyentuh hati mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Yang kedua adalah penegakan hukum apabila sudah tidak dapat diselesaikan dengan sentuhan-sentuhan seperti yang saya maksud tadi. Kami harus melakukan penegakan hukum. Nah di sini ada Panwasnya, ada Bawaslu-nya, ada KPPS-nya, semua ada. Jadi peluang keamanan itu kita bisa deteksi melalui peluang tadi. Semua masyarakat kita di sini saling menjaga. Kita di sini. Ada di sini menjaga ini juga menjaga ini. Ya, perkenalkan nama saya Liwon Sapangrante, Ketua TPS 1 Lembang Labo. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mencoblos suara dengan benar? Ya, jadi untuk mencoblos surat suara yang benar itu, setelah kita masuk ke dalam bilik suara, kita hanya mencoblos dengan menggunakan alat yang sudah disediakan, yaitu berupa paku. Jadi kita tidak boleh mencoblos dengan menggunakan alat yang lain selain yang sudah disediakan di bilik suara. Nomor 2, apa yang harus dilakukan jika salah mencoblos? Jika kita salah mencoblos, kita boleh mengembalikan kertas suara tersebut, tetapi hanya satu kali ditukar. Jadi kita melaporkan ke ketua KPPS bahwa salah mencoblos, itu akan diganti tapi hanya sekali saja. Pertanyaan ketiga, di manakah Anda bisa melaporkan jika Anda melihat kecurangan dalam proses pemungutan suara? Ya, jadi kalau kita melihat ada kecurangan, kita bisa melapor kepada pengawas TPS atau Panwas atau Bawaslu atau ke KPU. Nomor 4, berapa total suara yang batal di calon gubernur dan calon bupati? Suara yang batal di calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan ada 7 suara, dan di suara yang batal di
pemilihan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara 2. Pertanyaan yang terakhir, apa tugas utama Anda sebagai petugas TPS pada saat pemungutan suara hari ini? Ya, tugas utama saya sebagai ketua KPPS TPS 1 Lembang Labo, yang pertama membuka dan mengambil sumpah anggota KPPS. Setelah itu melaksanakan pemungutan suara, mengarahkan para pemilih serta menandatangani surat suara yang akan digunakan untuk dipilih oleh pengguna hak suara. Kemudian mengatur perhitungan suara dan menandatangani setiap berita-berita acara yang akan dilampirkan. Oke, terima kasih. Ya. Perkenalkan, saya Nesya Bella sebagai saksi di TPS 1 Lembang Labo. Yang pertama, bagaimana prosedur pengecekan identitas pemilih dilakukan di TPS ini? Ya, prosedur pengecekan identitas di TPS ini ya sudah sangat bagus menurut saya, dan semuanya melalui dengan prosedur yang ada. Yang kedua, apakah surat suara diterima dalam kondisi tersegel dan sesuai jumlahnya? Iya, surat suara pada saat dibuka sudah tersegel dan sesuai dengan jumlahnya. Yang ketiga, apakah proses pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada intimidasi atau pelanggaran? Ya, selama pemungutan suara berjalan, pemungutan suara itu tidak ada sama sekali intimidasi dan juga hal-hal lain yang terjadi. Yang keempat, apakah semua saksi dan petugas TPS menyetujui hasil perhitungan suara? Ya, kami seluruh saksi dan juga KPPS yang ada menyetujui segala pemungutan suara yang terjadi. Yang terakhir, adakah keberatan atau laporan pelanggaran yang terjadi selama proses pemungutan dan penghitungan suara? Ya, selama proses pemungutan suara dan juga perhitungan suara tidak ada sama sekali keberatan-keberatan yang disampaikan oleh masyarakat. Saya Sulaiman Alto, saya sebagai pengawas KPPS di Kecamatan Sangkalangit, Desa. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda akan lakukan jika ada kerusuhan di TPS? Kemungkinan besar yang pertama kita lakukan adalah memberi keamanan, yaitu TNI, Polri, dan berupa Linmas juga. Kedua, bagaimana cara Anda memastikan proses pemungutan suara agar transparan? Saya lihat sekarang ini dalam keadaan aman karena saya mengawal lokasi dan masyarakat juga semua tenang, tidak ada yang ribut. Ketiga, apa yang Anda akan lakukan jika menemukan kecurangan dalam penghitungan suara di TPS? Kita akan ajukan ke tingkat yang lebih di atas untuk PSU. Yang keempat, siapa saja yang akan dipilih dalam pemilu 2024 ini? 2024 ini calon gubernur dan bupati. Kelima, beberapa banyak jumlah surat suara yang tercetak untuk pemilu. Untuk gubernur ada 320, kepala daerah atau bupati 320. Selamat sore dan shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revalina Widodo. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai suara demokrasi. Baik, pertanyaan yang pertama, apa yang Anda harapkan dari paslon yang Anda pilih? Saya berharap pasangan calon yang saya pilih
tidak terlibat dalam korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian yang kedua, memiliki visi dan program yang jelas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, dapat mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Dan yang keempat, dapat merangkul semua golongan tanpa memandang status, ras maupun agama. Dua, kenapa Anda memutuskan untuk memilih paslon tersebut? Karena saya percaya mereka memiliki visi yang jelas serta program kerja yang realistis dan dapat menunjukkan integritas serta kepedulian terhadap rakyat, serta kemampuan terpimpin yang dapat dipercaya untuk membawa perubahan yang positif di dalam suatu lingkungan masyarakat. Mengapa Anda merasa penting untuk menggunakan hak suara Anda dalam pemilihan ini? Karena itu cara saya untuk berkontribusi untuk menentukan masa depan rakyat. Di mana Anda biasanya mendapatkan informasi mengenai calon pemimpin dan program-program mereka? Saya biasanya mendapatkan informasi mengenai calon pemimpin dan program-program dari debat publik maupun dari media sosial. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda melihat peran seorang pemimpin yang baik? Peran seorang pemimpin yang baik itu dilihat dari dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat membawa perubahan positif di dalam suatu lingkungan.